Baik, selamat sore. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil PBL makalah saya pada mata kuliah Manajemen Strategi. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya Feryani Zaluhu, NIM 2226021020, jurusan Manajemen semester 5. Saya telah menyelesaikan tugas proyek PBL Manajemen Strategi dengan judul Analisis pada PT Surya Teknologi Batam. Sekarang kita masuk pada bab 1, yaitu pemilihan dan analisis awal perusahaan. PT Surya Teknologi ini adalah perusahaan yang berfokus pada penyediaan solusi teknologi informasi dan perangkat keras di wilayah Batam. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan termasuk pengembangan perangkat lunak, layanan IT, serta produk teknologi untuk mendukung transformasi digital bagi sektor industri. PT Surya Teknologi Batam memiliki komitmen untuk memberikan solusi yang efisien dan inovatif untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing melalui teknologi yang tepat. PT Surya Teknologi ini juga memiliki visi dan misi serta analisis SWOT atau Strength, Awareness, Opportunity, dan Threats. Sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu analisis industri dan kompetitor. Analisis industri kompetitor ini memiliki berbagai perangkat, yaitu analisis lingkungan eksternal pestel. Analisis ini berfungsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor eksternal pada PT Surya Teknologi Batam. Kedua, analisis 5 kekuatan porter. Pada PT Surya Teknologi Batam, analisis 5 kekuatan porter ini sangat penting karena kerangka yang digunakan untuk menilai daya saing dan posisi perusahaan di industri. Model ini mencakup 5 kekuatan utama, yaitu ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar, kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok, ancaman produk pengganti, dan persaingan antara kompetitor yang ada. Ketiga, identifikasi kompetitor utama. Identifikasi kompetitor utama ini adalah proses untuk mengenali perusahaan lain yang bersaing lanjut dengan PT Surya Teknologi di pasar yang sama. Kompetitor utama ini bisa menawarkan produk atau layanan serupa dalam industri. Bab 3. PT tentang merumuskan strategi bisnis. Strategi bisnis ini memiliki strategi diferensial, yang dimana strategi diferensial ini mencakup beberapa pendekatan untuk membedakan perusahaan dari persaing di pasar teknologi, seperti inovatif teknologi, kualitas produk, layanan pelanggan, kostumisasi produk, branding, dan reputasi. Kedua, strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing. 3. Strategi fokus. Strategi fokus ini berfokus pada pengembangan dan penyediaan solusi teknologi yang spesifik untuk kebutuhan pasar tertentu seperti industri, manufaktur, dan elektronik. Sekarang kita masuk pada bab 4. Bab 4 ini dengan judul pengembangan strategi fungsional. Terbagi beberapa bagian, yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada PT Surya Teknologi Batam berfungsi pada penyediaan solusi teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, khususnya di sektor manufaktur dan elektronik. Kedua, strategi operasional. Strategi operasional pada PT Surya Teknologi Batam berfungsi pada
efisiensi, dan optimalisasi proses produk untuk memenuhi permintaan pasar dengan kualitas yang tinggi. Ketiga, strategi sumber daya manusia yang ini berfokus pada pengembangan kompetensi, retensi karyawan, dan menciptakan lingkungan kinerja yang produktif. Keempat, strategi keuangan. Strategi keuangan ini strategi keuangan yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi industri, posisi pasar, dan tujuan bisnis perusahaan. Sekarang kita masuk pada bab 5. Bab 5 ini membahas tentang rencana implementasi dan pengukuran kinerja. Ada beberapa tahap, yaitu tahapan implementasi. Pada PT Surya Teknologi terdapat secara umum yaitu beberapa langkah perencanaan, analisis dan desain, pengadaan dan pengembangan, pelatihan dan uji coba, implementasi penuh, dan evaluasi pemeliharaan. Kedua, indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama pada PT Surya Teknologi ini dirancang untuk memastikan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Ketiga, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini adalah proses sistematis untuk menilai kinerja pada perusahaan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Di PT Surya Teknologi Batam, prinsip ini biasanya diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Dari pembahasan di atas terdapat kesimpulannya itu melalui analisis strategi yang komprehensif, PT Surya Teknologi Batam ini memanfaatkan peluang industri teknologi dengan strategi inovasi dan efisiensi untuk mempertahankan daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan. Baik, sekian pembahasan saya tentang analisis PT Surya Teknologi Batam pada mata kuliah Manajemen Strategi. Jika ada kata yang salah atau hasil presentasi yang kurang baik, saya mengucapkan maaf. Terima kasih.